أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada hari yang mulia ini kita senantiasa melakukan introspeksi diri dan muhasabah terhadap amal-amal yang telah kita lakukan, baik yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa meningkatkan mutu keimanan dan kualitas ketakwaan kita, sebab takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita siapkan untuk menjemput akhir hidup kita yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kabar gembira kepada kita dengan firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan terhadap mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl 97. Ayohal akhwan, tentang beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal surah Al-Baqarah ayat 1-5. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa salah satu dari sifat seorang mukmin adalah bagaimana dia dapat mengimani hal yang gaib, yaitu dengan cara membenarkan segala yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengenai hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hal-hal yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, keadaan akhirat, hari kebangkitan, surga, neraka, syirat, dan hari penghitungan, dan lainnya. Hal-hal yang gaib. Begitu juga tentang keberadaan jin, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ar-Rabi bin Anas dan juga Ibnu Mas'ud ketika mentafsirkan ayat ini, serta beberapa orang soleh dan orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan membelenggu, menyegel jin-jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
ya'maluna lahu ma yasha'u min muharibani wa tamazila wa sifati kullu jawabi wa quduri rasiyatin amalu ala Daud dan sukra wa qalilan man ibadika sukur. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang bernyanyi besarnya seperti kolam dan periuk yang telah berada di antara tungku berjalan hai karung Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang berterima kasih. Surah Sya'ad ayat 37. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan semua ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan jin yang lain yang terikat dalam belenggu tersegel. Surah Sya'ad ayat 38. Ini bukti Nabi Muhammad SAW mampu menangkap jin atau setan atau iblis, bahkan bisa membelenggu, mengikat atau menyegel. Nabi SAW pernah melawan syaitan. Berikut riwayat selengkapnya. Sesungguhnya musuh Allah yaitu iblis datang membawa obor api untuk diletakkan di wajahku. Aku lantas berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau 3 kali. Lalu aku berkata lagi, aku melaknat engkau dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Tapi ia tidak pergi sampai 3 kali. Lalu aku ingin menangkapnya. Demi Allah, seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya iblis akan terikat, terbelenggu, tersegel sampai pagi dan akan menjadi mainan anak-anak kota Madinah. Abah guru Banjar Indah, Guru Syaifuddin Jubrib pernah berkata, Ham bin Him adalah datunya jin. Ham bin Him adalah jin pertama yang diislamkan oleh Rasulullah SAW sebelum Samhuris. Samhuris adalah juga jin. Samhuris diislamkan oleh Rasulullah saat Samhuris ikut Rasulullah membaca hadis hal keadaannya Samhuris itu duduk di samping Anas bin Malik. Dan kata Abah Guru Banjar Indah, apabila Samhuris bersin, suaranya seperti petir. Almarhum Syekh Yasin Padang pernah memanggil dan bertanya kepada Samhuris masalah sanad hadis. Begitu juga almarhum Guru Kashful Anwar saat memanggil Samhuris pernah bersin. Saat Samhuris bersin, semuanya seperti petir, suaranya seperti petir, sampai ada yang tuli mendengar suara bersin Samhuris. Kata almarhum Guru Usuk Martapura, semua jin baik, jin Islam atau jin kafir, jangan sekali ingin bersahabat dengan jin. Jikalau kita bersahabat dengan jin, nantinya kalau kita hendak sakaratul maut akan sulit keluar roh karena diganggu oleh jin itu. Tapi jikalau jin itu ingin menjadi khadam kita, maka boleh, jangan bersahabat dengan jin sekalipun itu jin Islam. Kalau jin itu jadi khadam kita, maka silakan saja. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, orang-orang soleh diampuni segala dosa dan kesalahan zahir batin seumur hidup
qabul segala hajat, selamat dunia akhirat, husnul khatimah, dan masuk surga bighairi hisab. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali menyembah, mengenal aku. Wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.